sekarang kita akan masuk pada pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah sistem pelayaran dan perdagangan laut Nusantara. Jaringan yang pertama, jaringan perdagangan maritim tradisional. Pada abad ke-16 hingga ke-18, Nusantara menempati posisi strategis sebagai jantung perdagangan maritim Asia. Kepulauan ini menjadi persimpangan penting antara jalur perdagangan Tiongkok, India, dan jalur perdagangan yang menghubungkan Asia dengan dunia Arab dan Eropa. Sistem pelayaran tradisional yang telah berkembang selama berabad-abad mengandalkan pengetahuan mendalam. Pengetahuan navigasi tradisional mencakup pemahaman tentang bintang-bintang, arus laut, dan tanda-tanda alam lainnya. Para nahkoda, juragan kapal memiliki ahli turun-temurun dalam membaca kondisi cuaca dan menentukan waktu yang tepat untuk berlayar. Sistem kalender maritim tradisional membagi tahun menjadi musim-musim pelayaran tertentu, dengan musim barat Oktober sampai Maret dan musim timur April sampai September, menentukan rute dan jadwal perdagangan. Kemudian kerajaan maritim dan pusat perdagangan. Kerajaan Aceh di ujung utara Sumatera menjadi pintu gerbang utama perdagangan rempah-rempah dari Nusantara ke dunia internasional. Aceh menguasai jalur perdagangan dari Selat Malaka dan memiliki armada laut yang kuat untuk melindungi kepentingan perdagangannya. Sultan Aceh memungut cukai dari kapal-kapal asing yang melintas dan memberikan perlindungan kepada pedagang yang bersedia membayar pajak dan perdagangan. Kesultanan Banten di Jawa Barat berkembang pesat sebagai pelabuhan lada terbesar di Asia Tenggara. Banten tidak hanya menjadi pusat ekspor lada, tetapi kota pelabuhan Banten menjadi kosmopolitan dengan ukuran khusus untuk perdagangan Tiongkok, Arab, India, dan Eropa. Kerajaan Makassar di Sulawesi Selatan menguasai perdagangan di wilayah kebijakan perdagangan terbuka yang menyambut perdagangan dari berbagai bangsa tanpa diskriminasi, sehingga menjadi alternatif penting bagi pedagang yang ingin menghindari monopoli Portugis dan kemudian berada di sana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Hashim. Komunitas dan pola perdagangan. Rempah-rempah menjadi komoditas utama yang menggerakkan ekonomi Nusantara. Cengkeh dari Maluku Utara, pala dari Banda, lada dari Sumatera dan Jawa, dan kayu manis dari Ceylon menjadi komoditas dengan nilai tinggi di pasar internasional. Selain rempah-rempah, komoditas lain seperti kapur barus dari Sumatera, kayu cendang dari Timur, dan emas dari Sumatera yang menjadi barang dagangan dunia. Sistem perdagangan tradisional bersifat multilateral dan fleksibel. Pedagang tidak hanya melakukan perdagangan langsung, tetapi juga terlibat dalam sistem barter yang kompleks. Misalnya, pedagang India membawa tekstil dan besi untuk ditukar dengan rempah-rempah, yang kemudian dibawa ke Tiongkok untuk ditukar dengan sutra dan porselen, yang selanjutnya dibawa kembali ke India atau dijual di pasar lokal. Teknologi pelayaran dan jenis kapal. Teknologi pelayaran Nusantara pada periode ini sangat maju untuk zamannya. Kapal-kapal tradisional seperti jung, dinas, gani, dan perahu bercadik dirancang khusus untuk kondisi perairan tropis dan mampu berlayar jarak jauh. Jung merupakan kapal terbesar yang mampu mengangkut muatan hingga ratusan ton dan berlayar hingga Tiongkok dan India. Teknik pembuatan kapal menggunakan sistem sambungan tanpa paku atau semplang teknik yang membuat kapal lebih fleksibel menghadapi gelombang besar. Layar terbuat dari anyaman pandan atau kain yang diperbuat dengan bambu, dirancang untuk menangkap angin musa secara optimal. Dilanjut oleh Yasmin.
mengontrol perdagangan. VOC yang didirikan pada 1602 datang dengan strategi yang sangat berbeda dari pedagang Eropa sebelumnya. Jika Portugis fokus pada penguasaan titik-titik strategis tertentu, VOC menerapkan strategi monopoli total atas perdagangan mentah-mentah melalui kombinasi diplomasi, ekonomi, dan kekuatan militer. Sistem kontrak eksklusif KAKAP menjadi instrumen utama VOC untuk mengamankan monopoli melalui perjanjian dengan penguasa lokal. VOC memperoleh hak eksklusif untuk membeli hasil bumi dengan harga yang mereka tentukan, sekaligus melarang penguasa lokal menjual kepada pedagang lain. Kontrak ini seringkali diperoleh melalui kombinasi ancaman militer dan iming-iming perlindungan dari musuh. Kedua yaitu pembangunan infrastruktur kolonial. VOC membangun jaringan benteng dan pos perdagangan yang strategis untuk mengontrol jalur perdagangan. Benteng Batavia yang didirikan pada 1619 menjadi pusat administrasi dan militer VOC di Asia. Dari Batavia, VOC mengontrol perdagangan di Jawa dan koordinasi dengan pos-pos lain di Nusantara. Pembangunan infrastruktur ini membutuhkan tenaga kerja besar-besaran yang diperoleh melalui sistem kerja paksa. Ribuan pekerja lokal dipaksa membangun benteng, menggali kanal, dan membangun jalan tanpa upah yang layak. Sistem ini tidak hanya memberatkan secara ekonomi, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi tradisional seperti pertanian dan kerajinan. Ketiga yaitu transformasi struktur perdagangan. VOC mengubah pola perdagangan dari sistem hook and spoken tradisional menjadi sistem terpusat yang mengalir ke Eropa. Jika sebelumnya rempah-rempah diperdagangkan ke berbagai tujuan seperti Tiongkok, India, dan Arab, VOC mengarahkan sebagian besar ekspor ke pasar Eropa melalui Amsterdam. Perubahan ini menghancurkan jaringan perdagangan regional yang telah berkembang selama berabad-abad. Perdagangan lokal kehilangan akses ke pasar internasional dan terpaksa menjadi perantara tingkat bawah dalam sistem perdagangan VOC. Kerajaan-kerajaan yang sebelumnya menjadi pusat perdagangan mengalami kemunduran ekonomi yang signifikan. Keempat yaitu sistem Honggi dan eradikasi tanaman. Salah satu kebijakan paling destruktif VOC adalah sistem Honggi atau patroli laut yang dimulai pada pertengahan abad ke-17. Sistem ini bertujuan menghancurkan tanaman rempah-rempah di luar wilayah yang dikontrol VOC untuk menjaga kelangkaan dan harga tinggi di pasar Eropa. Armada Honggi melakukan patroli rutin di perairan Maluku untuk menghancurkan kebun cengkeh dan pala liar atau yang tidak berada di bawah kontrol VOC. Ribuan pohon cengkeh dan pala dihancurkan, menyebabkan kelaparan dan kemiskinan di banyak pulau kecil yang ekonominya bergantung pada rempah-rempah. Dampak psikologis dari sistem Honggi sangat besar bagi masyarakat Maluku. Tanaman yang selama berabad-abad menjadi sumber kehidupan tiba-tiba menjadi terlarang. Banyak keluarga yang turun-temurun menggantungkan hidup pada kebun cengkeh terpaksa mencari mata pencaharian baru atau bermigrasi ke wilayah lain. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan membahas pajak, pajakan, dan dana pasar. Yang pertama itu sistem perpajakan kolonial. VOC memperkenalkan sistem perpajakan yang sangat berbeda dari sistem tradisional. Jika sebelumnya pajak dalam kerajaan-kerajaan Nusantara umumnya berbentuk natural atau hasil panen atau tenaga kerja yang masih dalam batas wajar, VOC menerapkan pajak uang tunai yang memberatkan pajak kepada Hofgeld dikenakan kepada setiap laki-laki dewasa tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi. Pajak rumah dikenakan berdasarkan ukuran dan kualitas rumah. Pajak hasil bumi dikenakan atas semua produk pertanian, bahkan yang dikonsumsi sendiri. Sistem ini memaksa petani masuk ke dalam ekonomi uang dan seringkali harus berhutang kepada pedagang Tiongkok atau Arab untuk membayar pajak. Pajak perdagangan atau tol dan cukai
dikenakan atas semua aktivitas jual beli termasuk perdagangan antar desa. Hal ini menghambat sirkulasi barang dan menyebabkan kenaikan harga barang kebutuhan sehari-hari. Pedagang kecil seringkali tidak mampu membayar pajak pedagang sehingga terpaksa berhenti berniaga. Yang kedua itu ada kerja paksa atau rodi dan dampaknya. Sistem kerja paksa atau rodi menjadi pilar penting dalam operasi VOC di Nusantara. Setiap keluarga diwajibkan menyediakan tenaga kerja laki-laki dewasa untuk berbagai proyek VOC. Selama periode tertentu, setiap tahun proyek-proyek ini meliputi pembangunan benteng, pemeliharaan jalan, penggalian kanal, dan transportasi barang-barang VOC. Di Jawa, sistem rodi sangat mengganggu siklus pertanian tradisional. Petani seringkali dipaksa bekerja pada masa tanam atau panen menyebabkan penurunan produktivitas pertanian dan ancaman kelaparan. Banyak keluarga terpaksa mengirim anak-anak atau orang tua untuk menggantikan kepala keluarga yang sedang menjalankan kerja paksa. Kondisi kerja dalam sistem rodi sangat buruk dengan upah yang tidak memadai atau bahkan tanpa upah. Pekerja harus menyediakan makanan sendiri dan seringkali bekerja dalam kondisi berbahaya, terutama dalam pembangunan benteng atau penambangan. Tingkat kematian pekerja paksa cukup tinggi, terutama ketika mereka dipaksa bekerja jauh dari kampung halaman. Yang ketiga, cikal bakal sistem tanam paksa. Meskipun tanaman paksa atau yang disebut kultur stel baru diimplementasikan secara sistematis pada abad 19. Cikal bakalnya sudah terlihat pada akhir abad 17 dan awal abad 18. VOC mulai memaksa petani di wilayah-wilayah tertentu untuk mengoperasikan sebagian lahan mereka untuk tanaman ekspor yang dengan VOC. Sistem Prenggel atau stel di Jawa Barat menjadi prototipe sistem tanam paksa. Petani di wilayah Peringgan dipaksa menanam kopi di lahan tertentu dengan harga beli yang ditentukan oleh VOC. Secara sepihak, harga yang ditetapkan VOC jauh di bawah harga pasar internasional, sehingga petani hanya menerima sebagian kecil dari nilai sebenarnya hasil kerja mereka. Dampak sistem ini sangat merugikan petani karena mereka kehilangan kontrol atas lahan dan waktu kerja mereka. Lahan yang seharusnya digunakan untuk menanam padi dan tanaman pangan lainnya harus dialokasikan untuk kopi. Ketika hasil panen kopi buruk karena cuaca atau hama, petani tetap harus memenuhi kuota yang ditetapkan dengan membeli kopi dari tempat lain atau membayar denda. Yang terakhir, dampak sosial dan ekonomi jangka panjang. Sistem eksploitasi yang diimplementasikan VOC menyebabkan perubahan struktur sosial yang fundamental. Kelas pedagang tradisional yang menjadi penghubung antara produsen dan pasar internasional mengalami kemunduran drastis. Banyak pedagang terpaksa beralih ke profesi menjadi petani atau buruh atau berimigrasi ke wilayah yang belum dikuasai VOC. Sistem ekonomi subsisten yang sebelumnya memberikan ketahanan pangan kepada masyarakat pedesaan berjuang. Petani terpaksa menanam tanaman komersial yang bisa dimakan, sehingga ketergantungannya pada pembelian beras dan bahan makanan lainnya meningkat. Hal ini menyebabkan kerawanan pangan dan malnutrisi, terutama ketika terjadi kegagalan panen atau fluktuasi harga yang ekstrim. Sistem moneter tradisional yang menggunakan berbagai jenis mata uang lokal digantikan dengan sistem mata uang kolonial yang dipakai oleh VOC. Hal ini memberikan keuntungan besar bagi VOC karena mereka bisa mengontrol nilai tukar dan inflasi. Tetapi merugikan pedagang dan petani lokal yang tidak memahami dinamika sistem moneter yang baru. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan angkat tangan, sebutkan nama, NIM, serta dari kelompok berapa. Presensia. Mana? Oh nih. Perkenalkan, nama saya Crescentia Brusiting dengan NIM 2407060774. Di sini saya mengajukan pertanyaan kepada Yasmin. Bagaimana sistem pajak kolonial mempengaruhi struktur kelas sosial di masyarakat jajahan?
Pada damai. Saya Jenazah Tisawa dengan NIM 240706. Saya mau bertanya kepada Anda Hasya, pertanyaannya, apa saja strategi utama yang dapat dilakukan untuk mendorong transformasi ekonomi lokal, khususnya di wilayah yang kaya provinsi namun masih tertinggal? Pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Anatasha. Udah sesuai hati aja, sesuai hati aja. Perkenalkan, nama saya Vina Gustraila dengan NIM 2407060056. Saya ingin bertanya kepada Nurul, menurut kamu seberapa efektif perusahaan dagang Eropa mengendalikan pasar lokal di Nusantara? Hah? Siapa? Terima kasih moderator. Loh. Perkenalkan, nama saya Fibri Albukhari S, NIM 2407060028. Nah, adapun pertanyaan saya yaitu apakah ada kebijakan ekonomi yang ada di masa lalu yang masih membekas atau meninggalkan jejak-jejak ataupun pengaruh pada kebijakan perdagangan lokal pada saat ini? Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya tentang itu untuk menjawabnya, dan kepada teman-teman yang bertanya mohon dikirim kembali ke grup. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, pertanyaan dari Vina yang akan saya jawab. Pertanyaannya, menurut saya, seberapa efektif perusahaan dagang Eropa mengendalikan pasar Eropa di Nusantara? Menurut saya, perusahaan dagang Eropa sangat efektif mengendalikan pasar lokal di Nusantara melalui kombinasi strategis yang sistematis. VOC berhasil menciptakan monopoli rempah-rempah dengan sistem koloni yang menghancurkan kapal pribumi tanpa izin, bahkan memusnahkan pohon rempah di pulau-pulau tertentu untuk mengontrol produksi. Mereka membangun kekuatan militer sendiri dengan benteng-benteng dan tentara, sambil memanfaatkan konflik antar kerajaan lokal untuk mengambil alih kekuasaan politik secara bertahap. Sistem tanam paksa full-scale cell menunjukkan puncak efektivitas kontrol mereka, memaksa petani menahan komoditas ekspor dan mengintegrasikan seluruh ekonomi Nusantara ke sistem global yang mereka kuasai. Infrastruktur pelabuhan, jalan, dan teknologi perkapalan yang superior memperkuat dominasi mereka, ditambah sistem kredit yang menjerat penguasa lokal dalam hutang. Transformasi total ekonomi Nusantara dari sistem yang beragam dan mandiri menjadi penghasil lahan mentah untuk Eropa. Ekonomi perdagangan berubah dari multi arah ke terpusat pada Eropa. Meskipun menghadapi perlawanan dan tidak mengontrol 100% wilayah, kombinasi kekuatan ekonomi, politik, dan militer mengubah kontrol mereka sangat efektif dan berdampak jangka panjang hingga masa kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, kepada Abe. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Fikri. Pertanyaan itu adalah, apakah ada kebijakan ekonomi masa lalu yang masih membekas atau meninggalkan pengaruh pada kebijakan perdagangan lokal sekarang? Ya, ada
ada banyak kebijakan ekonomi masa lalu yang masih membekas mempengaruhi kebijakan perdagangan bebas saat ini. Yang pertama itu ada proteksionisme dan tarif impor. Banyak negara pernah menerapkan kebijakan proteksionisme dengan tarif tinggi untuk melindungi industri dalam negeri dan persaingan asing. Meskipun saat ini banyak negara yang bergerak ke arah liberalisasi perdagangan, beberapa kebijakan proteksionis tetap ada sebagai bagian untuk melindungi sektor tersebut. Yang kedua ada kebijakan subsidi. Pemerintah di masa lalu sering memberikan subsidi pada sektor-sektor strategis seperti pertanian, manufaktur, atau energi. Kebijakan subsidi atau kebijakan subsidi ini sering berlanjut hingga sekarang dan mempengaruhi struktur pasar serta daya saing produk lokal. Yang ketiga itu ada kebijakan perdagangan terbatas atau monopoli market. Di masa lalu beberapa negara atau daerah memperlakukan monopoli perdagangan tertentu yang kemudian meninggalkan regulasi atau kontrol pasar yang masih mempengaruhi secara bisnis dan saat. Yang keempat ada kebijakan pembangunan ekonomi terpimpin. Beberapa negara pernah menerapkan rencana pembangunan ekonomi terpimpin dengan pengendalian ketat atas perdagangan dan investasi. Pengalaman ini meninggalkan pola kebijakan yang masih mempengaruhi cara pemerintah mengatur perdagangan lokal. Yang kelima, warisan kolonialisme. Dalam konteks banyak negara berkembang, sistem perdagangan dan infrastruktur yang dibangun di masa kolonial masih mempengaruhi pola perdagangan lokal dan hubungan ekonomi dengan negara lain. Apakah jawaban bisa diterima, Febri? Masih. Baik, saya akan menunjukkan menjawab pertanyaan dari Cecilia. Pertanyaannya yaitu bagaimana sistem pajak kolonial mempengaruhi struktur kelas sosial di masyarakat jajahan. Sistem pajak kolonial memiliki dampak yang signifikan terhadap struktur kelas sosial di masyarakat jajahan, yaitu karena pengenalan pajak yang tidak adil. Pajak yang dikenakan oleh pemerintah kolonial seringkali tidak proporsional dan tidak adil. Pribumi dikenakan pajak yang tinggi, sementara pemukim Eropa dan elit lokal seringkali mendapatkan keringanan. Hal ini menciptakan ketidakpuasaan di kalangan masyarakat pribumi dan memperkuat perbedaan kelas. Pemisahan kelas sosial. Pajak kolonial memperkuat pemisahan antara kelas sosial. Kelas atas yang terdiri dari penguasa kolonial dan elit lokal yang berkolaborasi dengan mereka, menikmati kekayaan dan kekuasaan, sementara kelas bawah yang terdiri dari petani dan pekerja terjebak dalam kemiskinan dan ketidakberdayaan. Eksploitasi ekonomi. Pajak yang tinggi dan sistem kerja paksa seperti sistem tanah paksa menyebabkan eksploitasi ekonomi terhadap masyarakat pribumi. Mereka dipaksa untuk bekerja di ladang-ladang yang dikelola oleh kolonial dan menyerahkan sebagian besar hasil panen mereka sebagai pajak. Hal ini mengakibatkan penurunan kualitas hidup dan memperburuk kondisi sosial ekonomi mereka. Mobilitas sosial yang terbatas. Dengan adanya pajak yang membebani, mobilitas sosial bagi masyarakat pribumi menjadi sangat terbatas. Kesempatan untuk meningkatkan status sosial atau ekonomi menjadi sulit karena sebagian besar pendapatan mereka harus diserahkan sebagai pajak. Resistensi dan perlawanan. Ketidakpuasaan terhadap sistem pajak kolonial seringkali memicu perlawanan. Masyarakat pribumi melakukan berbagai bentuk perlawanan baik secara langsung maupun melalui gerakan sosial yang pada gilirannya membentuk identitas kolektif dan kesadaran kelas. Pendidikan dan kesadaran kelas. Sistem pajak yang menindas juga mendorong munculnya kesadaran kelas di kalangan masyarakat pribumi. Meskipun akses terdapat, pendidikan terbatas. Beberapa kelompok mulai menyadari pentingnya pendidikan dan organisasi untuk melawan penindasan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dani. Pertanyaannya, apa saja strategis utama yang dilakukan untuk mendorong transformasi ekonomi lokal, khususnya di wilayah yang potensi utama namun masih tertinggal? Strategi yang dilakukan untuk mendorong transformasi ekonomi lokal di wilayah kaya potensi namun tertinggal. Pertama, mengembangkan potensi unggulan, fokus pada sektor andalan seperti pertanian, perikanan, atau pariwisata lokal. Dua, meningkatkan keterampilan warga, mengadakan pelatihan vokasional dan
kewirausahaan, khususnya untuk pemuda atau perempuan. Ketiga, memperbaiki infrastruktur dasar dan digital, yaitu membangun jalan, listrik, air bersih, dan memperluas akses internet. Keempat, mempermudah akses modal, menyediakan kredit mikro dan dana bergulir atau kerjasama dengan bank atau investor. Kelima, melibatkan pemerintah dan masyarakat, yaitu merancang program kerjasama bersama masyarakat, pemerintah desa. Ganti dia bentuk. Apa hubungannya internet apa semua dengan abad itu? Ini kan dia maksudnya tertinggal daerah di abad ini kan? Kenapa ada internet di situ? Coba gimana jawabnya itu? Jangan pakai pikiran kita hari ini untuk menjawab pertanyaan di masa lalu. Bantu kelompoknya. Kalian tuh diam aja. Coba lah logikanya lah kalian. Itu kan hal kecil. Apa semua daerah sama, penyerahannya wajib di masa VOC. Pada masa VOC yang beroperasi di Indonesia pada abad ke-16 hingga 18, penyerahan wajib atau sistem pajak yang diterapkan tidaklah semua sama. Daerah penghasil rempah-rempah. Di daerah seperti Maluku dan Banda yang merupakan pusat penghasil rempah-rempah seperti cengkeh dan paha, VOC menerapkan sistem penyerahan wajib yang sangat ketat. Berbeda-beda ada sistem penyerahannya. Kalau di Jawa itu kan ada namanya sistem Priangan Stelsel, di mana sistem ini adalah penanaman wajib kopi yang dimulai pada awal abad ke-18. Petani diwajibkan menanam kopi di lahan yang ditentukan VOC dan menyerahkan hasilnya secara paksa tanpa harga yang ditetapkan. Terus di Maluku ada namanya monopoli perdagangan rempah-rempah, yang dimana masyarakat setempat diwajibkan menyerahkan hasil panen rempah-rempah kepada VOC dengan harga yang lebih rendah, dan juga VOC itu melakukan monopoli yang dinamakan Hongi Tochten atau pelayaran Hongi, yaitu patroli VOC di sekitaran perairan untuk memastikan tidak ada pedagang lain yang berdagang rempah-rempah di situ. Dan juga di Sumatera Barat ada yang namanya setelah Perang Padri tahun 1821 dan 1837, pemerintah kolonial itu Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa di wilayah ini. Enggak. 1831 dengan kita bahas lagi. Oh iya. 17 nasional kita sampai POC. Yang tadi udah betul. Iya. Itu masih Itu dibahas. saja. Di Jawa dan Maluku saja, karena VOC masih berkuasa di wilayah itu. Selanjutnya kesimpulan. Transformasi ekonomi Indonesia abad ke-16 sampai 18 mengalami perubahan fundamental dari sistem perdagangan maritim menuju ekonomi kolonial. Periode ini terbagi menjadi dua fase kualitas yang menentukan arah sejarah ekonomi Nusantara. Fase pertama abad ke-16 hingga awal abad ke-17 merupakan era kejayaan perdagangan rempah-rempah, di mana kerajaan-kerajaan maritim seperti Aceh, Banten, dan Makassar menguasai jalur perdagangan internasional. Sistem pelayaran tradisional yang mengandalkan pengetahuan urusan menciptakan jaringan perdagangan multilateral yang menguntungkan berbagai lapisan masyarakat dan menjadikan Nusantara sebagai pusat perdagangan Asia. Dua fase dimulai dengan campur tangan VOC dan secara sistematis menghancurkan sistem perdagangan bebas melalui monopoli paksa, kawin eksklusif, dan sistem Hongi yang memusnahkan tanaman rempah-rempah di luar kontrol mereka. Implementasi pajak berlebihan, kerja paksa lobby, dan cita bakal tanam paksa mengubah petani mereka menjadi pekerja tereksploitasi, sementara perdagangan lokal terpinggirkan dan